Dave Grohl menunjukkan bahwa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu adalah pilihan paling masuk akal ketika takdir hidup memaksanya untuk menyerah dengan tragis. Bayangkan, ia adalah drummer dari Nirvana, band paling populer dalam jagat musik saat itu. Namun saat karirnya sedang berada di puncak tertingginya, tiba-tiba malapetaka datang memporak-porandakan laju hidupnya dan menenggelamkannya ke dasar kesedihan yang paling gelap. Kurt Cobain, frontman Nirvana sekaligus sahabat terdekatnya, tiba-tiba memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan Nirvana harus bubar tepat saat semua anak muda di dunia justru sedang merayakan karya-karyanya. Lahir di Warren, Ohio pada 14 Januari 1969, David Eric Grohl tumbuh dalam sebuah keluarga yang sangat mendukung minatnya terhadap musik. Ayahnya, James Grohl, adalah seorang jurnalis dan penulis, sementara ibunya, Virginia, adalah seorang guru. Sejak kecil, Dave sudah terpapar langsung oleh berbagai jenis musik yang sering diputar oleh orang tuanya, mulai dari The Beatles, Led Zeppelin, Rush, hingga David Bowie, yang kemudian meningkatkan minatnya pada musik. Sejak usia 8 tahun, ia mulai belajar bermain drum secara otodidak dengan mendengarkan lagu-lagu dari Led Zeppelin. Cita-citanya sederhana. Ia ingin menjadi seperti John Bonham, membuat ribuan orang berjoget mengikuti groove yang ia mainkan. Namun, hidupnya seketika berubah ketika sepupunya mengajaknya datang ke sebuah gigs punk untuk menonton Naked Raygun saat usianya 13 tahun. Itu adalah pertama kalinya Dave Grohl datang ke acara punk. Dave sangat kagum dengan semua geliaran musik yang ia saksikan di sana. Di depan matanya sendiri, ia melihat puluhan orang menikmati musik di arena mosh pit dengan cara yang tidak biasa ia lihat. Perasaan kagum bercampur bingung mulai memenuhi kepalanya. Dia melihat band yang tampil memainkan musik yang berantakan dan sangat payah. Namun anehnya, para penonton yang hadir justru bisa menikmatinya dengan jujur. Sambil membawa zin maksimum rock and roll yang ia ambil dari acara tersebut, ia melangkah pulang dengan perasaan sumringah. Dan sejak saat itu, punk mengubah intuisi musikalnya. Dave Grohl kemudian tumbuh sebagai seorang remaja yang dekat dengan skena hardcore punk Washington DC. Dari semesta skena Washington ini, Dave dipertemukan dengan band hardcore punk bernama Scream dan bergabung menjadi drummer band tersebut dari tahun 1986 sampai tahun 1990. Bergabung dengan Scream membuat jaringan pertemanannya semakin luas. Dalam setiap turnya bersama Scream, tak jarang Dave Grohl bertemu dan berkenalan dengan berbagai band dan musisi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Buzz Osborne, frontman dari The Melvins yang sangat ia idolakan, yang kemudian menjadi salah satu sahabat dekatnya. Saat Scream melangsungkan tur West Coast, Buzz Osborne datang untuk menemui Dave Grohl sambil mengenalkan dua temannya, yaitu Kurt Cobain dan Christoph Celik dari Nirvana. Saat itu, Nirvana baru saja merilis debut album dan sedang mencari personil untuk mengisi kekosongan di posisi drum. Melihat permainan Dave yang sangat memukau, Kurt dan Chris langsung mengajaknya untuk mengikuti audisi drum Nirvana di Seattle. Dave tahu bahwa Nirvana adalah band yang sangat potensial. Namun, saat itu ia tak langsung mengiyakan ajakan Kurt Cobain. Dalam perjalanannya, Scream ternyata bubar setelah menyelesaikan tur Eropa di tahun 1990. Dave Grohl langsung menghubungi Kurt Cobain dan terbang ke Seattle. Kurt Cobain dan Christoph Celik kemudian menjemputnya di bandara Seattle dan mengajaknya untuk menonton penampilan Nirvana bersama drummer lain malam itu. Malam itu Nirvana tampil di depan 1.200 penonton. Dave yang menonton di samping panggung merasakan atmosfer yang sangat luar biasa. Ia merasa bahwa anak-anak muda di kota ini memiliki energi yang sangat jauh berbeda dibandingkan kota asalnya. Dengan rambut gondrong dan kemeja flanel, ribuan penonton itu berkumpul dan disatukan oleh musik yang mewakili perasaan mereka. Dave sangat terkesan oleh apa yang dilihatnya malam itu.
Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Beberapa hari kemudian, ketiganya berlatih di studio. Setelah berkali-kali merekrut drummer, akhirnya Nirvana menemukan drummer yang sangat cocok dengan musik mereka. Dan begitulah formasi trio paling ikonik ini terbentuk. Bergabung dengan Nirvana bukan hanya tentang hubungan profesional bermusik saja. Lebih dari itu, Dave Grohl menemukan ikatan yang kuat antara dirinya dengan Kurt Cobain. Dave dan Kurt sempat tinggal satu atap di sebuah apartemen kecil. Itu adalah masa-masa perjuangan yang sangat membekas bagi dirinya. Saat sedang tur, mereka pergi dengan mengendarai mobil van butut yang juga dipakai untuk tidur di tengah perjalanan. Lalu setelah selesai manggung, mereka kembali ke apartemen kecil itu dengan membawa beberapa potong corn dog, beberapa bungkus rokok, dan sedikit change yang dibeli dari uang hasil manggung. Hari-hari Maret itu mereka jalani berbulan-bulan, sampai akhirnya takdir benar-benar berpihak kepada Nirvana. Di awal tahun 1991, sebuah label raksasa bernama DKC Records menawarkan kerjasama dengan Nirvana. Namun ternyata itu adalah pilihan yang sulit bagi Kurt Cobain. Kurt merasa tawaran ini bersifat mengekang proses kreatifnya, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat ia hindari. Setelah melalui proses negosiasi dan pertimbangan yang sangat matang, akhirnya Nirvana setuju untuk bekerja sama dan merilis album Nevermind pada September 1991. Perlahan namun pasti, sejak video klip Smell Like Teen Spirit diputar MTV, penjualan album Nevermind semakin meningkat hingga menyentuh 30 juta kopi. Dalam waktu 16 bulan sejak Dave Grohl pertama kali bergabung dengan Nirvana, hidupnya langsung berubah drastis. Komplotan yang biasa berkeliling dengan mobil van butut ini kini berubah menjadi sosok rockstar yang sangat dipuja oleh muda-mudi muram 90-an. 2 tahun berselang, Nirvana merilis In Utero pada tahun 1993. Bagi Dave Grohl, ini adalah album yang benar-benar menguras tenaga dan pikirannya. Album ini dibuat ketika kondisi Kurt Cobain sedang tidak baik-baik saja. Ajaibnya, di tengah tekanan dari label yang mengharuskan untuk segera merilis album baru, In Utero berhasil dieksekusi dengan baik dan mendapat respon yang memuaskan dari pasar. Kesuksesan komersil yang diraih Nirvana benar-benar merubah hidup para personil band ini. Sorotan media, tekanan label, dan segala bentuk hiruk-pikuk kepopuleran mulai mereka rasakan. Dari ketiga personil Nirvana ini, Kurt Cobain adalah orang yang paling tidak nyaman dengan perubahan nasib ini. Seringkali Dave Grohl melihat betapa menyedihkannya sahabatnya itu. Di balik aksi liarnya di atas panggung, Dave Grohl sering melihat Kurt Cobain yang tiba-tiba mengamuk, tak sadarkan diri, atau bahkan menangis sesenggukan di belakang panggung. Ia sangat khawatir dengan kondisi Kurt Cobain, namun Kurt memilih untuk menutup diri. Dalam sebuah momen, setelah Kurt Cobain siuman dari OD, Dave bertemu dengan Kurt Cobain di kantor manajemen Nirvana. Ia menanyakan kondisi Kurt Cobain dan menyampaikan kekhawatirannya. Kurt Cobain hanya tersenyum dan memeluknya, sambil memuji demo rekaman Dave Grohl yang baru saja ia dengar di kantor Nirvana. Sampai pada 8 April 1994, hal yang paling ditakutkan oleh Dave Grohl terjadi. Kurt Cobain ditemukan tergeletak tak bernyawa di kediamannya. Betapa terkejutnya Dave Grohl ketika mendapat kabar lelayu itu. Pandangannya seketika gelap, dan rasa penyesalan memenuhi pikirannya. Kejadian itu benar-benar membuat Dave Grohl sangat terpukul. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyesali setiap detik yang terlewat. Berbulan-bulan ia mencoba mengubur duka yang masih membelenggunya. Namun semuanya sia-sia. Lagu-lagu Nirvana masih seliweran di TV dan radio, dan itu membuatnya sangat tersiksa. Ini adalah fase hidup paling menyedihkan yang pernah ia alami. Saat Dave Grohl bahkan tak sanggup untuk mendengarkan lagu-lagunya sendiri. Beruntungnya,
ibunya selalu mendampingi Dave Grohl melewati masa-masa tersulitnya itu. Perlahan, Dave Grohl mulai bisa menerima apa yang telah terjadi di hidupnya. Kematian Kurt Cobain telah membuat hidup Dave Grohl sangat berubah. Kini ia merasa bahwa menghargai hidup adalah hal terpenting. Setelah melewati masa suram itu, Dave Grohl melanjutkan demo rekaman yang dulu pernah dipuji oleh Kurt Cobain dan membentuk band bernama Foo Fighters pada tahun 1994. Di awal kemunculan Foo Fighters, banyak orang yang langsung membandingkan dengan Nirvana, dan tak jarang mereka juga meremehkan band baru Dave Grohl ini. Namun, Dave sangat sadar akan hal itu. Bagaimanapun, Nirvana adalah band yang telah mendefinisikan sebuah generasi, sedangkan Foo Fighters hanyalah band baru. Di Foo Fighters, Dave mengambil peran berbeda. Ia meninggalkan drum dan mengambil alih posisi gitar dan bernyanyi. Bagi Dave Grohl, Foo Fighters adalah perjudian terbesar yang pernah ia lakukan. Tak ada jaminan album Foo Fighters akan diterima dengan baik oleh pendengar musik. Namun, musik adalah hal yang sangat penting bagi dirinya. Dan ia tak akan berhenti bermusik hanya karena kawan satu bandnya meninggal. Band yang semula diragukan banyak orang ini ternyata berkembang menjadi sangat besar, bahkan melebihi dugaan Dave Grohl sendiri. Sepanjang karir musik Dave Grohl bersama Foo Fighters, ia telah merekam 11 album studio, mendapat total 11 penghargaan Grammy. Bahkan, Foo Fighters berhasil menyabet 4 penghargaan Grammy untuk album rock terbaik. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa, dan belum ada band lain yang pernah di titik itu sebelumnya. Meski sukses bersama Foo Fighters, bagi sebagian orang, Dave Grohl mungkin tetap tak akan pernah sebanding dengan Kurt Cobain. Dan hal itu akan terus menjadi perdebatan yang tak pernah usai. Namun yang jelas, dalam perjalanan hidupnya, setelah semua pengalaman pahit dan menyedihkan yang ia alami, Dave Grohl membuktikan bahwa ia masih terus bermusik sampai hari ini dan bisa lepas dari bayang-bayang Nirvana, juga Kurt Cobain.